Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 5 Maret 2023. Pekan kedua Prapaskah, ofisi pekan kedua, hari Minggu Prapaskah kedua. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Madah. Marilah menyongsong Paskah dengan pantang dan puasa, menurut teladan Tuhan, dan adat umat beriman, makanan serta minuman, hiburan dan percakapan, hendaknya kita batasi, agar lahir batin murni, kita menjaga pikiran, agar tak berkeliaran, jangan sampai kena jerat, tertipu musuh yang jahat. Kami mohon pada Tuhan, semoga masa persiapan yang kami langsungkan ini, Kau limpahi rahmat suci. Amin. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan Allahku, Engkau berdandanan keagungan dan semara, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Mazmur 103. Memuji Tuhan Pencipta. Barang siapa bersatu dengan Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama telah lenyap, segala-galanya sudah menjadi baru. Pujilah Tuhan, hai hatiku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Engkau berdandanan keagungan dan semara, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda, dan mengisi gudang angkasa dengan air. Engkau mengendarai awan kemauan bagaikan kereta, dan melayang dengan sayap terentang. Engkau mengutus angin sebagai duta, dan mengangkat api menjadi menteri. Engkau mendasarkan bumi di atas alasnya, jangan sampai ia goncang. Engkau menyelubunginya dengan samudera purba, air setinggi gunung Gemunung. Engkau menghadik maka surutlah air, melarikan diri karena Engkau mengguntur. Air menguap naik ke langit dan mengalir turun ke lembah, masing-masing ke tempat yang Kau tetapkan. Engkau menentukan batas yang tak boleh dilanggar, jangan sampai air menutupi bumi kembali.
Engkau memancarkan mata air dan sungai yang mengalir di celah gunung kemunung. Engkau memberi minum segala marga satwa. Kuda-kuda liar dapat meredakan dahaganya. Di sampingnya berdengkerlah burung-burung udara dan memperdengarkan kicauannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Allahku, Engkau pedandanan keagungan dan semarak, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Tuhan menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Engkau menyirami gunung dari surga dan memenuhi keperluan bumi dengan persediaan lumbungmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi ternak dan makanan untuk hewan pertanian. Engkau menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Sungguh Engkau menggilapkan wajah manusia dengan minyak dan memelihara hidupnya dengan makanan. Pohon-pohon Tuhan tersiram segar, pohon jati raksasa yang ditanamnya. Disitulah burung-burung bersarang, burung bangau di pohon besar. Gunung tinggi menampung kijang, dan wadas melindungi musang dalam celah-celahnya. Bulan beredar sesuai dengan musim, matahari hafal akan saat terbenamnya. Sesudah senja turunlah malam, dan segala marga satwa berkeliaran. Anak singa meraung-raung mencari mangsa, menuntut makanan dari Allah. Bila matahari terbit menyingkirlah mereka, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia keluar ke pekerjaannya,
melakukan tugasnya sampai petang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Allah melihat semua yang dijadikannya, dan amat baiklah semuanya itu. Betapa banyaknya karya-Mu ya Tuhan, segalanya Kau kerjakan dengan bijaksana. Bumi penuh ciptaan-Mu. Engkau menciptakan lautan yang dalam dan luas. Engkau mengisinya dengan jutaan benda licin, dengan makhluk berhayat besar maupun kecil. Kapal-kapal mengarunginya, dan naga besar bermain-main dalam ombaknya. Semua mengharapkan di Kau, mengharapkan makanan pada waktunya. Engkau memberi dan mereka memungut. Engkau membuka tangan dan mereka kenyang. Bila Engkau memalingkan wajah, mereka merana. Bila Engkau mengambil roh-Mu, matilah semuanya, dan kembali menjadi debu. Utuslah roh-Mu, maka terciptalah mereka kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira atas karyanya. Dialah yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan sepanjang hidup, bermazmur bagi Allahku selama-lamanya. Semoga Tuhan berkenan akan laguku. Sungguh Tuhanlah sukacitaku. Biarlah orang berdosa musnah dari muka bumi. Biarlah orang jahat hilang lenyap. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah melihat semua yang dijadikannya, dan amat baiklah semuanya itu. Bacaan dari kitab Ulangan bab 18 ayat 1 sampai 22. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rejeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku,
dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-30, tentang memohon pertolongan ilahi dan percaya akan pulang kembalinya rahmat. Bila aku benar-benar bijaksana dan mengambil keputusan menurut kebenaran, janganlah kamu merasa sedih dalam menderita kesulitan. Sebaliknya, kamu harus merasa gembira dan berterima kasih. Bahkan dalam batin, kamu harus merasa sangat senang sekali bahwa aku tanpa segan-segan telah memberi banyak kesusahan kepadamu. Seperti Bapa mencintai aku cinta padamu juga. Kataku kepada murid-muridku terkasih, yang sungguh tidak kuutus untuk mencari kegembiraan semata, melainkan untuk berjuang keras. Tidak untuk mencari kehormatan-kehormatan, tetapi untuk menerima cercaan dan hinaan. Tidak untuk berpeluk lutut, tetapi untuk bekerja keras. Tidak untuk mengasuh, melainkan untuk bersedia menderita dan berusaha agar memperoleh hasil yang banyak. Anakku, ingatlah akan kataku itu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang pada saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa, mereka yang saat ini sedang bingung karena hidup mereka yang kelam. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh terang keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang saat ini terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka tetap dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup.
Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang saat ini bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menyuruh kami mendengarkan putra-Mu yang tercinta dan menyinari batin kami dengan sabda-Mu. Murnikalah hati kami dengan ajaran-Mu, supaya kami dapat menatap kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini dari berbagai tempat secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.